makan siang belum? Sudah. Alhamdulillah ya pada kesempatan pagi hari ini walaupun cuaca yang cenderung remang-remang kita bisa duduk bersama makan makanan yang nikmatnya luar biasa, benar kan? Nggak usah pakai ngantri ya kan, dan terus terang aja ustadznya pun nggak kalah dengan yang diantri. Bayangin tadi saya waktu kesini terus terang, jadi waktu saya kesini tuh hujan lebat, semua tuh payungan antri menghadap ke dalam sana, nggak tahu ngapain yang diantri, lupanya cuma antri tiket. Nah, bayangin aja, cuma antri tiket. Kitanya kan nggak usah antri tiket, langsung datang ke sini. Kitanya juga nggak usah ngeluarin duit untuk beli tiket. Yang kita juga ilmunya juga sama dan tidak kalah mumpuni. Benar kan? Di sana bisa ketawa, di sini pun bisa ngakak. Ya, kenapa kita harus sampai antri-antri mencari ilmu yang sebenarnya ilmunya pun mohon maaf, bagaimana kita mengais ilmu kalau kita duduknya berdesak-desakan, kita harus antri-antrian dulu, dan yang setiap berapa minggu sekali itu akan selalu ada. Kenapa kita enggak di sini saja, kita bersama-sama ngumpulin kotak amal sendiri dari kita sendiri tanpa ditentukan, benar kan? Seperti yang saya dapat, mohon maaf ini, saya ini mu'alaf terus terang, tapi katanya nggak boleh disebut mu'alaf lagi karena sudah terlalu lama jadi mu'alafnya. Nah, dari pelajaran itu saya didapat bahwa kita itu harus banyak mengeluarkan sedekah kalau kita punya. Tapi kalau sedekah yang diharuskan dan dipastikan itu kan nggak benar. Benar kan? Kita harus bersedekah untuk mencari sesuatu, tapi antrinya minta ampun. Kalian mau nggak coba hujan-hujan untuk datang melihat Ustadz Samsul? Nggak mau kan? Nggak mau kan? Karena apa? Dipikir Ustadz Samsul nggak punya nama. Ustadz Samsul belum dikenal dengan orang rame. Ustadz Samsul belum kenal, tapi ilmunya belum tentu. Ustadz Samsul kalah dengan ilmunya. Buktinya sampai tadi yang ngakak kan, tanpa ada kalimat musuh-musuhnya pun udah ngakak kan. Nah, itulah perbedaan. Kenapa kita harus mencari Ustadz NU yang beneran, bukan NU abal-abal. Bener kan? Kalau NU abal-abal, mereka itu mengasih ilmu, bukan kita yang minta ilmu dengan berbayar. Makanya saya hari ini tadi bahagia banget, sebenarnya pengen nangis juga. Karena apa? Kita di sini, kita bisa duduk bersama dalam situasi seperti ini, di mana Ketua Ibu Presiden Hidayatul Ihsan yang harus bermalam-malam tidur di tempat ini untuk mendapatkan ruangan ini. Bayangin, untuk mendapatkan ruangan yang AC-nya benar-benar dari Allah, yang kan AC-nya Allah yang memberi kepada kita, AC-nya yang benar-benar alami. Itu dari siapa? Dari Ibu Dia dan dari kita semua. Tapi kalian takut nggak kalau dalam keadaan seperti gini harus mengantri lagi, ya itu tadi yang tak sebut antri tadi. Saya benar-benar ngelihatnya itu ngenes, terus terang aja. Perbedaannya yang antri harus bayar, nanti saat pengajiannya harus lagi berbayar yang banyak. Aku nggak tahu apa yang dibayar lagi, dengan yang duduk harus bertumpuk-tumpuk duduknya. Coba lihat kita yang duduk seperti ini aja saat ini masih bilang ini loh Bu Epi ini duduk kurang sama, masa jempit-jempit saya. Tapi saat-saat kita duduk di pengajian yang kita berbayar, ini duduknya dia duduk di kaki saya malahan gitu loh. Jadi gimana rasanya? Makanya alhamdulillah kita diberi hikmat dari NU tadi, dari para kiai, sehingga kita bisa memilih pengajian tak berbayar dan duduk di sini. Dan ada waktunya juga. Kita juga nggak selalu kok duduk dengan AC alam. Kita juga mau kok AC buatan manusia. Nah, untuk datang di AC buatan manusia, monggo diaturin rawuh pada tanggal 11 Juni. Dikasih tahu teman-teman yang lain, nggak pakai antri, nggak pakai tiket, datang ke gedung TNG pada tanggal 11 Juni. Kiai
lainnya lebih mumpuni, bisa mengajak kita jalan-jalan ke surga saja juga di dunia. Karena beliau adalah ketua Basnas, kita bisa tahu bagaimana kita menggunakan uang zakat, bagaimana kita zakat itu untuk apa, dan bagaimana kita sesampainya di Indonesia untuk mempergunakan zakat. Itu yang dari saya bisa sampaikan pada siang hari ini. Semoga berkenan sama jenengan dengan kalimat tadi soal antri mengantri, karena itu tadi yang saya lihat. Dan juga di majelis ini saya ucapkan terima kasih sudah mau bergabung dengan hijau-hijau ibu-ibu muslimat Nahdlatul Ulama. Terus terang aja, ibu-ibu muslimat Nahdlatul Ulama tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kita di seluruh belahan dunia ada ibu-ibu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz. Ibu-ibu itu adalah yang nomor satu yang selalu disebut ibu sampai 3 kali. Kita harus bangga sebagai ibu-ibu. Makanya di sini mungkin yang baru bergabung pada muslimat belum tahu. Saya selalu mengajukan teman-teman di sini ini untuk memanggil sesama kita dengan sebutan ibu. Terus terang aja, ibu itu bukan yang tua, ibu itu bukan orang tua, ibu itu bukan yang harus mewek-mewek yang nggak karu-karuan. Ibu itulah adalah suatu sebutan kehormatan. Terus terang aja, siapa yang menyebut kita ibu? Bukan harus anak-anak kita saja atau suami kita yang menyebut kita ibu, tapi kita sesama ibu harus saling menghormati. Jadi tak ada salahnya di antara ibu-ibu itu kita saling memanggil dengan ibu. Karena terus terang aja, seandainya kita menikah, kita juga ibu. Kenapa kita di sini yang saya sering dengar dan saya saling nggak suka dengan sebutan cece, bener kan? Cece, hilangkan kalimat cece untuk ibu-ibu muslimat, setuju? Setuju. Soalnya alasannya begini, terus terang aja, cece itu dalam bahasa Chinese-nya itu adalah kakak. Tapi digunakan dengan kebiasaan orang Hongkong, cece itu adalah pembantu. Ya kan, coba pernah saya lihat kok, dan saya sendiri hidup beberapa tahun bekerja di lingkungan orang Hongkong. Saya tahu ada orang itu bilang gini, itu cece enak-enak aja duduk di dalam ruangan pakai AC, dia nggak bantu-bantu nyapu, katanya gitu. Nah, terus saya bilang, lah kenapa saya harus bantu nyapu, kerjaan saya bukan nyapu kok. Tapi itu cece kok heran, kong sawah, likola, sisoce, likola, apa-apa nih. Nah, dengan demikian saya tahu cece itu panggilan untuk pembantu. Dan ada lagi, sering kan majikan-majikan tuh bilangnya begini, cece saya itu loh malas, jam segini belum bangun. Kalau hari libur cece saya pagi-pagi sudah pada libur, makanan nggak disiapin, sarapan nggak ada, itu cecenya malas, cecenya begini-begini. Berarti itu apa? Bukan kakak kan itu kan pembantunya. Jadi dari sini saya menarik kesimpulan bahwa cece itu tidak enak didengar. Jangan sesama teman memanggil cece. Istilahnya kalau di Indonesia, kita kan kalau punya pembantu kecil, kita sayang. Panggilannya apa? Coba duk, kan gitu kan. Duk, Renyon, duk. Tapi kalau duk dan duk pada keluar bengak-bengoknya, duk, Renyon, duk, Renyon, duk. Itu kan jadi salah sasarannya kan. Seperti itu tadi. Makanya saya di sini menghimbau ibu-ibu sekalian, ibu-ibu muslimat yang tangguh, ibu-ibu muslimat yang sukses, itu adalah ibu-ibu yang hari ini menyebut dirinya sendiri dengan ibu dan sesama teman dengan ibu. Biarkan yang lain tetap memanggil kita seperti itu, tapi kita sampaikan bahwa kita adalah ibu, karena kita harus bangga. Bayangin aja, ibu-ibu yang muslimat banyak yang jadi bupati. Contohnya ada satu ibu ketemu kita aja udah jadi gubernur. Siapa tahu nanti menjadi RI 1 atau RI 2. Setuju? Jadi saya di sini bukan kampanye, saya cuma ingin ibu-ibu itu maju selangkah lebih bagus seperti keadaan hari ini. Karena apa? Dengan kita itu maju, dengan kita itu dikenal orang dan dihormatin orang. Walaupun kita tidak mempunyai apapun, tapi kita mumpuni di hadapan masyarakat. Kita bisa diantri, kita bisa mendapatkan segalanya. Benar kan?
kalau kita udah jadi orang terkenal, walaupun kita nggak pintar itu diantri. Seperti saya hari ini rasain sedikit. Saya itu nggak pandai kok sebenarnya. Saya itu bodoh, tapi banyak yang sudah mulai mengantri saya. Ya kan? Jadi ini membanggakan diri sendiri karena dari tadi nggak ada yang membanggain ini. Jadi seperti itu tadi, makanya saya sampaikan kita harus bangga sebagai ibu-ibu muslimat. Dan ada satu yang di sini yang kurang sebenarnya. Kita itu kurang adanya kerjasama dan kerukunan. Benar nggak ini? Nggak ada yang jawab ya? Nah, kalau kita rukun dan mau kerjasama, ustadznya nggak usah lari-lari, buat yang ngumpul jadi satu, yang dikatin datang ke sini, atau kita yang kekatin, atau yang di Yulong datang ke sini, atau ngumpul jadi satu. Bayangin, kalau kita ngumpul jadi satu kan sama dengan orang yang antri tiket datangnya, bener kan? Nah, makanya untuk selanjutnya mbok kita kerjasama, kita bersama bergandeng tangan bersatu dalam satu ruangan. Kita akan mengalahkan semuanya. Jadi nggak ada lagi yang antri tiket karena apa? Dengan Pak Samsul Arifin pun kita bisa rame. Bayangin aja kita tadi di sini aja cukup rame. Tambah nanti yang di Sapin, tambah nanti yang di Yunlong. Kan itu udah rame banget gitu loh. Jadi saya harap teman-teman sekalian bisa bersatu, duduk bersama, saling menghormati, tanpa merendahkan satu sama lain. Kami adalah kesatuan walaupun dari berbagai organisasi dan majelis. Seperti juga pada hari ini dari berbagai majelis, makanya akan kelihatan hijau-hijau yang menyejukkan mata. Kalau hanya tergantung muslimat sendiri cuma satu, ya kan, muslimat kok katanya. Tapi kalau dengan majelis-majelis kita berkumpul jadi satu, kita menghijaukan Hong Kong, kita bisa menyampaikan ke seluruh dunia bahwa muslimat Hong Kong adalah yang paling istimewa dari yang istimewa karena kita semua bersatu. Itu yang saya minta dari jenengan sekalian. Semoga kita bersama muslimat tetap tangguh, bersama muslimat kita masuk ke surganya sama-sama, ya kan. Jadi bersama muslimat Nahdlatul Ulama kita maju dan bersatu untuk masuk surga bareng-bareng. Itu dari saya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di antara tadi. Dan ada satu lagi, untuk menentukan bangsa kita ke depan, itu dari ibu-ibu. Bagaimana caranya? Sekarang sudah waktunya. Jangan lupa tanggal 13, siapa yang belum nyoblos pemilu, belum daftar untuk pemilu, menentukan pilihan sendiri-sendiri, silakan mendaftar. Ini sudah ada relawan pemilu 2024. Jadi untuk pemilu 2024 mari kita mendaftar dan kita nanti tentukan siapa pilihan hati kita. Kalah menang kita tetap seperti ini. Jadi kita jangan kehilangan teman karena beda pendapat dan beda pilihan. Tapi tetap kita menyampaikan ini loh pilihan saya. Jadi itu jangan lupa teman-teman sekalian yang ada di sini, tolong yang belum daftar pemilu. Ya, ini Mbak cantiknya ini sudah berdiri di sini. Monggo siapa yang belum daftar. Saya nggak dapat apapun loh ini, jadi saya bukan petugas pemilu juga loh. Ya, jadi ikut teriak-teriak aja di sini, mumpung kesempatan dikasih mic, ceritanya kesempatan kasih mic jadi cerita. Nah, selain itu juga mungkin di sini ada yang belum mengenal saya ya. Coba yang belum mengenal saya bisa kenalan mumpung ada waktu dan bisa menggunakan kesempatan ini. Ya, yang belum kenal dan pengen tahu siapa saya, tadi di sini juga ada katanya mualaf. Mana mualafnya? Sudah pulang ya? Oh, tadi katanya tadi ada seorang mualaf datang. Saya tuh mualaf belum bisa pakai kerudung yang sama. Saya bilang nggak masalah. Yang penting kita punya hati untuk duduk bersama dalam satu majelis. Ya kan, jadi mungkin orangnya sudah pergi nih tadi. Karena saya bilang saya juga mualaf dan mualaf harus menunjukkan kemualafannya, harus lebih pintar daripada yang lahir. Ya kan, jadi mualaf harus lebih bisa dan lebih mumpuni, itu dari saya. Jadi mungkin ada pertanyaan dari jenengan sekalian.
Kok nggak ada yang tanya? Ada Nina nggak sih ini sebenarnya? Ada yang mau nanya? Masa saya udah kenal semua? Kalau udah kenal semua ini coba, saya asalnya dari mana ini coba? Ayo coba dari mana ini kalau pada kenal? Ayo. Surabaya. Oh Surabaya. Lain kali nanti saya kasih hadiah ya. Tapi nomor 1. Kenapa? Iya, hadiahnya belum bawa hari ini. Nanti tanggal 11 tanggal 11 dipakai. Hadiah saya belum gitu. Ya. Saya kalau Cina saya dari RRT. Ya, kalau Cina saya dari RRT, benar. Kalau saya dari Surabaya, dari Indonesia itu bukan Cina, tapi NKRI harga mati. Seperti itu tadi, jangan dibiasakan pertanyaan seperti itu kepada orang Indonesia. Mohon maaf, saya tidak marah, tapi itu suatu kebiasaan yang kurang benar. Sekarang bayangin, Pak Prabowo apakah ditanya, Pak Prabowo Cina apa bukan? Coba tanyaannya, berani nggak bertanya Pak Prabowo Cina apa bukan? Nah, itu tadi. Nah, bukan, saya nggak apa-apa ditanya belum kenal, tapi sebaiknya tidak bertanya seperti itu, karena itu sudah mengarah ke sarah tidak baik ya. Nggak mungkin kan orang Indonesia berbicara seperti ini, karena kita adalah satu kesatuan NKRI harga mati. Tapi memang wajah saya lain dari yang lain, karena mungkin saya 1984 sudah datang ke Hong Kong, dan pertama kali saya datang ke Hong Kong bekerja di KJRI Hong Kong. Jadi saya 20 tahun pada kerjaan bos yang sama di KJRI sampai tahun 2004. Setelah itu, sombong sekarang, setelah itu saya adalah pemandi jenazah yang ada di Hong Kong sini. Jadi kalau dilihat yang namanya Fatimah, nah itu adalah saya pemandi jenazah orang-orang muslim yang ada di sini. Tidak hanya mbak-mbak, tapi orang-orang muslim yang di sini. Ada lagi mbak, jadi mau saya sampaikan, agama Islam itu dari Cina apa dari Indonesia lebih tua? Enggak, sekarang pertanyaanku, agama Islam itu dari Cina atau dari Indonesia yang lebih tua? Nah, dari Cina. Makanya itu kan banyak yang bilang, kenapa orang Cina ada yang Muslim? Emang orang Cina ada yang dimandiin? Nah, itu tadi orang Hong Kong itu kebanyakan juga yang Muslimnya asli itu dari Yunan. Jadi mereka itu semua rata-rata beragama Islam. Jadi Islamnya orang yang ada di Hong Kong itu lebih tua daripada yang ada di Indonesia. Cuma yang di Indonesia itu kelihatan kemana-mana riwa-riwi pakai kerudung. Kitanya jarang berkerudung, katanya coba dikerudungin hatinya dulu. Makanya kita juga akan welcome sekali jika ada yang masuk Islam tapi belum mampu berkerudung, daripada kita berkerudung tapi kita belum menunjukkan keislaman kita. Itu yang saya dapat saat saya mendapatkan nama Fatimah. Ya, jadi saya itu masuk Islam diberi nama Fatimah itu oleh Profesor Dr. Ali Aziz. Beliau adalah kiai dan dosen yang dari IAIN Sunan Ampel Surabaya. Ada yang pernah kenal beliau enggak? Prof. Ali. Jadi beliau yang mencetuskan terapi sholat bahagia. Biasanya sebelum pandemi, kalau sholat Idul Fitri atau apa, beliau akan datang ke sini. Contohnya kemarin kalau nggak salah berapa bulan yang lalu kan ada yang namanya Gus Rosi dari PBNU. Beliau adalah salah satu murid daripada Prof. Ali Aziz. Jadi itu kalau belum kenal saya kenalkan. Jadi saya itu lahir asli dari orang Jawa Timur, Surabaya, dari papa yang seorang Surabaya asli, dari mama yang keturunan dari Manado. Jadi jadilah saya seperti ini, dan saya tinggal di Hong Kong, lebih lama tinggal di Hong Kongnya daripada di Indonesia. Pada kesempatan ini juga saya sudah
bayar $2 kemanapun saya pergi jarak jauh. Makanya kalau diajak naik bus saya mau ajak, tapi kadang-kadang tukang busnya ini miso-miso. Iya, jadi tukang busnya katanya, well, jadi tinggal, bang, katanya gini. Jadi ya, tinggal di patah sungai, katanya gini. Karena itu sampai tukang busnya juga mencelat keluar dari tempat supiran karena lihat saya pakai yang $2 itu tadi. Jadi alhamdulillah, terima kasih ya Allah membeli saya kesempatan seperti ini, dan saya doain dari jenengan sekalian tetap sehat-sehat dan panjang umur, ya kan. Tapi Mbak, saya bahagia juga dengan tampilan saya seperti ini karena kalau ditanyain nih hameyan yang main Songhoian, jadi aku tuh selalu menyebut diri saya itu orang Shanghai, iya. Jadi kalau ada yang bilang kamu orang apa, saya sebut orang Shanghai gitu. Tapi Shanghai-nya malah doain suatu hari saya bisa sampai ke Shanghai karena saya pun belum pernah ke Shanghai. Jadi saya kepingin juga ke Shanghai. Cuma gayanya Shanghai gitu kan bagus kan, naik terus gitu kan istilahnya, naik terus gitu. Jadi itu perkenalan dari saya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya enggak daripada tadi bilang tahu gitu. Enggak ada. Nah, kalau enggak ada, saya promosi lagi. Promosinya begini, kami pada tanggal 22 kami itu mengadakan tour gratis. Ya, gratis terus kalian barbecue. Enggak seperti hari ini Mbak Dia dan kawan-kawan, guru kami dan kawan-kawan harus melean masak. Nah, kalau nanti tanggal 22 siapa yang mau ikut bisa daftar sama guru kami untuk ikut jalan-jalan ke Taman Sun Tau Fan, jadi di daerah Yunlong mungkin. Dan situ kita bisa barbecue bersama, kita hanya bawa badan dan kita deposit 100 itu akan dikembalikan setelah kita naik bus pulang ke rumah masing-masing. Jadi ceritanya kita akan ngumpul di depan KJRI dan baliknya juga akan di drop di depan KJRI, dan saat itu juga di dalam bus akan dikembalikan duit 100-nya. Kenapa saya bayar duit 100 itu untuk membuat jenengan jadi disiplin. Daftar, alah Pak bayar aja aku tak daftar melok dhisik. Penting aku daftar, tiba-tiba nggak datang kan kasihan tempat itu untuk orang lain. Jadi untuk itu makanya kita mengikat dengan duit 100. Jadi kalau nggak datang kalian duitnya hilang, tapi kalau kalian datang duitnya kembali itu tadi. Iya, tanggal 22 pada hari public holiday. Dan pada kesempatan ini juga luar biasa karena kita akan didampingin oleh seorang Habib. Bayangin, barbecue bersama seorang Habib. Habibnya gantengnya luar biasa dan import dari Indonesia Habibnya. Ya, jadi Habibnya juga dari Malang. Mana orang Malang di sini? Banyak orang Malang nggak? Jadi Malang ini lagi naik daun gitu. Ustadz dari Malang, Habib dari Malang. Ya kan? Jadi nanti pada tanggal 22 siapa yang mau ikut bisa daftar dengan Ibu Utami, ya Bu ya. Nah, atau Ibu Sun. Lupa aku dari tadi menyebut kan adalah ini tapi enggak. Mumpung gratis gitu. Siapa yang belum daftar hubungin Bu Sun. Jadi bisa ikut. Selain itu juga pada tanggal 25. Tanggal 25 ini bayar. Jadi siapa kesempatan yang belum, yang harus booking, nah kita bisa booking bareng Habib juga. Ya, jadi kita bisa booking tujuannya ke Makau. Tapi itu terserah jenengan karena apa, kami membeli tiket WP dengan kapal yang pulangnya setelah jam 6. Jadi ada yang tanya ini di Facebook atau WhatsApp saya lupa. Dikasih makan nggak? Terus dapat fasilitas apa kalau sudah bayar 400? Jadi 400 itu adalah tiket PP dari stasiun Makau, terminal di Songgan itu ke Makau. Dan kalau jenengan mau mengikuti pengajian yang diadakan Habib di Makau, di Masjid Makau, pasti dapat makan, ya kan? Kan kita nggak nyanyain tamu, pasti kita dapat rezeki, dapat makanan.
Tapi seandainya enggak mau usul sendiri, usul lo ya mangan mau diri kan gitu kan, ya kan. Jadi kalau yang mau ikut terus pulang pergi itu dapat makan, dapat ilmu, sama-sama menuju surga bersama Habib Helmi. Ya, jadi dari Halman. Ya, itu tadi. Dan yang terakhir itu tadi pengajian tanggal 11 jangan lupa minggu depan kudu hadir semua loh. Saya dengerin loh ini wajah-wajahnya. Pak Absen juga ini harus hadir tanggal 11 dan kita ketemu dengan Pak Kiai Nur Candani. Ya, jadi beliau adalah orang dari Jawa Timur, orang Surabaya, dan beliau juga ketua Basnas. Jadi pimpinan tertinggi dari Basnas. Basnas itu apa? Basnas itu Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Jadi kalau dengan Basnas banyak yang bisa disampaikan kepada beliau, apapun yang bisa kita sampaikan, makanya kita pun bisa dapat dunianya pun mas, walaupun surganya. Dan sekarang sudah tiba saatnya saya harus mingkem. Budia sudah bawa mat di depan saya dari tadi kita. Jadi saya harus sudah menyelesaikan kalimat saya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.